Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiana dengan NPM 403102400240079. Pada kesempatan video ketiga saya ini, saya akan mempresentasikan tugas program coding saya dengan judul perhitungan frekuensi huruf. Seperti pada file sebelumnya, saya menggunakan perintah import temp dan import os pada awal program saya. Import sendiri itu keyword untuk memanggil library eksternal bawaan Python. Nah, untuk temp sendiri itu modul atau library untuk mengatur waktu, misalnya delay atau jeda yang nantinya akan berhubungan dengan loading atau sleep yang akan saya gunakan pada program di aplikasi ini. Kemudian ada OS itu modul library untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membersihkan layar sehingga membuat tampilan layar di terminal lebih terlihat rapi. Fungsi pertama yang saya gunakan itu saya menggunakan def clear screen. Jadi ada sendiri itu definisi fungsi di Python. Jadi apabila kita akan membuat sebuah fungsi baru, kita harus menggunakan def supaya fungsi itu terdefinisikan. Clear screen itu nama fungsinya untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian di sini ada OS system itu menjalankan perintah sistem. Di sini ada CLS, if else name sama dengan nt, else clear ini bentuk if else satu baris namanya ternyata operator. Kalau OS name itu digunakan oleh Windows pakainya CLS, di Linux atau Mac menggunakan clear. Kita menggunakan fungsi ini supaya program itu bisa jalan rapi di semua sistem operasi. Jadi mau Windows, mau Linux atau Mac itu tampilannya tetap rapi dan sama. Dan fungsi yang kedua yang saya gunakan itu adalah fungsi def garis. Memerintahkan print tanda petik sama dengan bintang 40 kali, itu artinya mencetak karakter sama dengan sebanyak 40 kali. Tanda bintang di sini itu artinya mengulang string. Kenapa saya menggunakan fungsi def garis ini? Karena buat hiasan atau pemisah antar bagian program supaya lebih rapi dan enak dibaca. Berikutnya itu ada fungsi judul program. Def judul program, garis di sini ada sebelum dan sesudah print penghitung frekuensi huruf. Jadi garis itu untuk memanggil fungsi garis. Ini ada dua itu supaya tampilan judulnya terlihat lebih rapi. Dan juga di sini saya menggunakan Unicode emoji untuk mempercantik tampilan. Ini saya juga menggunakan center 40. Jadi nanti judulnya akan berada di tengah sepanjang 40 karakter. Muncul tampilan judul penghitung frekuensi huruf. Kenapa saya menggunakan fungsi def judul program ini? Biar program itu kelihatan lebih profesional dan rapi. Seperti file-file sebelumnya, saya menggunakan fungsi def loading untuk mempercantik tampilan program saya. Jadi fungsi def loading ini pertama saya memerintahkan print sedang memproses data n ini supaya data itu nggak pindah baris setelah di print, atau nyulain supaya ada baris baru tampilannya jadi kelihatan makin rapi. Kemudian ini ada for erange 3. For itu loop pengulang 3 kali. Kemudian ini konversi untuk variabel yang nggak dipakai. Di sini saya menggunakan temp-slip. Temp-slip ini bisa dioperasikan jika kita import temp pada awal program. Temp-slip 0,5 detik itu artinya akan melakukan jeda selama 0,5 detik di setiap titik yang kita buat. Titik, mencetak titik, kemudian ada flush sama dengan true, itu supaya langsung muncul di layar, nggak nunggu buffer penuh. Kenapa saya menggunakan def loading ini? Untuk memberi efek loading supaya program itu terlihat lebih interaktif, lebih hidup, dan lebih profesional. Saya menggunakan fungsi def input text. Di sini ada print, yaitu menginstruksikan pengguna untuk menginput teks yang diinginkan. Di sini juga ada input, menerima input dari keyboard. Kemudian ini juga ada text lower. Text lower di sini itu mengubah teks jadi huruf kecil semua. Kenapa? Karena huruf kecil semua supaya perhitungan huruf itu nggak membedakan kapital dan kecil. Contohnya, A besar dan A kecil itu dianggap sama. Nah, itu ada fungsi hitung frekuensi teks. Di sini frekuensi sama dengan kurung kurawa itu inisialisasi dictionary kosong. Jadi for huruf in text itu loop tiap karakter. Huruf is alpha itu mengecek apakah huruf itu alfabet A sampai Z. Jika sudah ada frekuensi maka akan menambah 1. Jika belum maka nilai akan set sama dengan 1. Kenapa kita menggunakan fungsi hitung frekuensi teks ini? Karena untuk menghitung berapa kali masing-masing huruf muncul. Fungsi tampilan frekuensi itu ada perintah enumerate frekuensi items start sama dengan 1. Frekuensi item ini itu mengambil huruf jumlah sepasang. Nah, kalau enumerate ini itu menambahkan nomor urut dimulai dari 1. IDX itu indeks atau nomor urut.
Kenapa? Supaya daftarnya itu terurut rapi dengan nomor yang urut. Kemudian fungsi berikutnya itu tampilkan 3 frekuensi. Di sini itu ada perintah sorted frekuensi items ke lambda X. Nah, si sorted ini artinya itu mengurutkan. Kalau frekuensi items itu mengambil huruf, lambda di sini itu lambda itu artinya fungsi anonim kecil. X1 di sini itu artinya mengurutkan berdasarkan jumlah, bukan huruf. Reverse through di sini itu mengurutkan dari besar ke kecil. Kemudian ada sorted frekuensi 3 itu mengambil 3 teratas. Kenapa menggunakan fungsi ini? Supaya bisa tampilkan top 3 huruf yang paling sering muncul. Ya, cari huruf frekuensi. Di sini ada perintah input, yaitu meminta huruf dari pengguna. Ada perintah lower, itu membuat jadi kecil semua. Mengecek apakah huruf ada di dictionary frekuensi. Kalau ada, maka akan menampilkan jumlahnya. Kenapa kita menggunakan fungsi ini? Jadi untuk memberikan fitur pencarian huruf yang spesifik. Berikutnya adalah fungsi yang utama, yaitu defmind. Def di sini itu keyword di Python untuk membuat fungsi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa jika kita akan membuat sebuah fungsi, maka kita menggunakan def. Kemudian main itu nama fungsi utama, ini tanda kurung, kosong artinya fungsi ini nggak butuh parameter saat dipanggil. Kemudian fungsi ini juga adalah otak utama dari program. Jadi semua alur program dimulai dari defmind ini. Kemudian di sini ada frekuensi huruf. Jadi membuat dictionary kosong ini tempat menyimpan hasil hitung huruf dari teks yang dimasukkan. Disimpan di sini supaya bisa diakses terus selama program berjalan. Kemudian di sini juga ada while true. While true itu membuat loop tak terbatas atau infinite loop. Artinya program akan jalan terus nih sampai ada break. Kenapa while true? Karena kita mau program ini tuh selalu kembali ke menu utama setelah melakukan sesuatu, kecuali user mau keluar dari program. Clear screen itu memanggil fungsi clear screen yang sudah kita buat di awal. Jadi ini tuh membersihkan layar sebelum menampilkan menu baru supaya tampilan itu bersih dan gak numpuk. Program di sini itu memanggil fungsi judul program, yang di atas itu menampilkan judul utama program ditambah garis atas dan bawah yang sudah kita buat perintahnya tadi. Di sini ada beberapa print menu untuk menampilkan penuh pilihan kepada user. Saya juga membuat Unicode sebuah emoji untuk mempercantik tampilan. Ini juga untuk membuat baru. Kenapa saya menggunakan tampilan seperti ini? Supaya user tuh tahu apa aja pilihan yang tersedia. Ada pilihan input, pilih menu 1, 2, 3, 4. Input itu meminta input dari user. Kemudian ada pertanyaan dihitungkan setelah teks pilih menu 1, 2, 3. Kemudian simpan jawabannya ke variabel pilihan. Nah, setelah kita sudah membuat menu pilihannya, kita masuk ke dalam pilihannya, yaitu percabangannya itu ada if pilihan 1. Kalau pilihan 1 artinya user ingin memasukkan teks baru. Ini untuk memanggil fungsi input teks. Fungsi ini meminta teks dari user, lalu kembali ke teks yang sudah dikonversi ke huruf kecil. Ada frekuensi huruf, hitung frekuensi teks. Jadi memanggil fungsi hitung frekuensi teks dan dihitung frekuensi kemunculan masing-masing huruf. Hasilnya bakal disimpan di frekuensi huruf. Kemudian ini ada tampilkan frekuensi, menampilkan daftar semua huruf beserta jumlah munculnya, plus menampilkan top 3 huruf yang paling sering muncul. Ada efek loading kecil supaya programnya itu terasa lebih hidup dan nggak kaku. Kemudian menggunakan perintah elif pilihan 2. Kalau pilihan 2 artinya user mau cari frekuensi huruf tertentu. If not frekuensi huruf itu artinya kalau frekuensinya huruf masih kosong, belum ada teks yang diproses sebelumnya. Kalau kosong berarti kasih peringatan ke user bahwa data belum ada dan meminta user untuk mengisi data. Kemudian menjalankan fungsi dengan mencari huruf frekuensi huruf. User akan disuruh menginput huruf untuk dicari. Program akan menampilkan berapa kali huruf itu akan muncul. Setelah itu ada efek loading lagi untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada if pilihan 3. Kalau pilihan 3 berarti user ingin keluar dari program. Artinya if pilihan 3. Berarti kalau pilihan 3 artinya user ingin keluar dari program. Di sini juga ada print Unicode atau emoji. Kemudian ada break yang berarti keluar dari while true, artinya program berhenti. Ada else, itu kalau input user bukan 1, 2, atau 3. Jadi nanti akan ke perintah else, akan memberi peringatan bahwa pilihan yang dipilih itu tidak valid dan loop akan balik ke menu. Selesai satu aksi, baik pilihan 1, 2, 3, atau error, atau ditanya lagi, nanti user akan lanjut ke perintah lanjut. Jadi nanti akan ditanya ingin kembali ke menu utama atau tidak. Di sini saya juga menggunakan Unicode atau emoji. Kalau user mengetik selainnya termasuk N, no, tidak, dan lain-lain, nanti akan ke perintah lower supaya inputan itu nggak peduli huruf besar atau kecil. Biasa pada tabulan air kita membuat perintah print, ucapan terima kasih. Ini ada perintah garis dan juga ada break yang artinya keluar dari while true dan sehingga program sudah selesai. Bagian terakhir itu menjalankan program ini buat cek apakah file ini dijalankan langsung. Main di sini itu memanggil fungsi utama. Kenapa kita menggunakan ini? Karena standar di Python supaya file bisa dipakai sendiri atau diimport tanpa langsung jalan. Berikut adalah tampilan menu dari program coding yang saya buat. Ada juga auto header, kemudian di sini ada tampilan menunya. Ini kita bisa memilih menu yang kita inginkan. Kemudian bisa memasukkan teks yang ingin kita tulis. Nah, nanti program akan berjalan, akan menghitung berapa jumlah huruf dalam teks yang kita tulis. Kita juga bisa mencari frekuensi huruf tertentu. Misal kita ingin mencari frekuensi huruf K, nanti
program akan memproses sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.